Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Rafirhan dengan NIM 34111811068. Di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Principle, yaitu Benefit to Management atau Shareholder. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Tujuan Agile Development. Berikut ini merupakan tujuan dari Agile Development yang terbagi menjadi 7, antara lain, yang pertama ada high value dan working up system. Untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan dan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua ada iteratif, incremental, evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Yang ketiga ada cost control dan value-driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat ada high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Kelima ada flexible and risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun, sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang keenam ada collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Dan yang terakhir ada self-organizing, self-managing team. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Manfaat penggunaan Agile Principle. Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Manajer dan vendor. Manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor, dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Dari sisi developer, dapat meningkatkan produktivitas setiap departemen, karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Dari 12 prinsip yang ada pada Agile, terdapat 5 prinsip utama yang bermanfaat untuk manajemen dan pemegang saham. Yang pertama ada customer satisfaction, lebih fokus dalam memuaskan klien dengan cara menjadikannya sebagai prioritas utama, agar bisa menghasilkan produk lebih awal dan juga berkelanjutan. Kepuasan pelanggan harusnya menjadi prioritas, yaitu dengan cara memuaskan pelanggan melalui delivery produk perangkat lunak yang bernilai di tahap awal, namun tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pengembangan dilakukan dengan urutan kerja incremental, atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan iteratif berulang. 3 ada deliver frequently, menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit, 2 minggu, 2 bulan dengan kualitas yang teruji. Proses atau siklus pengembangan perangkat lunak
akan dipecah dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian hasil pengembangan tersebut akan rutin dirilis secara berkala dalam jangka waktu yang singkat. Dengan memegang prinsip ini, tim pengembangan dapat mengurangi lebih banyak waktu dalam mengerjakan proyek, sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih gesit. Yang keempat adalah measure by working product. Software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Perangkat lunak yang dapat bekerja dengan baik merupakan tolak ukur dari kemajuan tim, sehingga seluruh anggota tim akan lebih fokus pada proses pengembangan software. 7. Ada motivated individual. Membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. Tim harus memiliki motivasi yang tinggi, maka lingkungan dan dukungan sangat diperlukan sesuai kebutuhan oleh masing-masing anggota tim. Perlu terjalin kepercayaan pada satu sama lain anggota tim bahwa masing-masing anggota tim mampu menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ke-12 ada reflect and adjust. Secara berkala, setiap tim pengembang melakukan evaluasi diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola kerja mereka. Fokus pada evaluasi kinerja tim dan identifikasi hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam kinerja anggota tim, sehingga kedepannya dapat tercipta lingkungan pengembangan yang fleksibel serta berfokus pada peningkatan cara kerja yang lebih efektif untuk seluruh anggota tim. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.